Terima kasih sudah mampir ke channel Rumah Cerita. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten ini biar kita makin semangat bikin kontennya. Nyalakan juga tombol loncengnya supaya kamu bisa dapat notifikasi setiap kita update cerita baru. Bab 7. Bukti-bukti kejahatan Yovan. Aku menjerit histeris melihat bagaimana segitunya Yovan melindungi selingkuhannya itu. Mempermalukan wanita itu di depan umum rupanya tak membuatnya jerah. Clarice jelas-jelas bukan gadis lugu yang baru mengenal hubungan terlarang dengan suami orang. Aku tiba di rumah Tante Myrna dalam kondisi yang sangat kacau. Mentalku jatuh hingga ke dasar jurang. Aku tak sanggup lagi bertahan dalam kebohongan ini. "Res, ada apa?" tanya Tante Myrna memapahku. Ia mendudukkanku di ruang tamu dan memberiku segelas air mineral. Aku menunjukkan semua pesan yang berhasil kusadap dari telepon pintar milik Yovan. Tante Myrna membacanya dan dalam sekejap emosinya membincah. "Kurang ajar. Ceraikan dia dan tutup aksesnya dari keuangan perusahaan," tegas Tante Myrna padaku. Aku hanya terdiam dalam kebingungan. Tak tahu tegakah aku berbuat seperti itu. Selama di perjalanan, Yovan dan Clarice memang terus berkirim pesan. Pesan-pesan mereka membuat hatiku semakin panas dan kecewa. Ternyata Yovan yang selama ini kuangkat derajatnya dan kuhormati sebagai suami telah begitu remeh menganggapku. Cinta, sayang, dan kemesraan hanya sebuah kepalsuan yang dibangun Yovan untuk menutupi kebusukan perselingkuhannya. "Selamatkan asetmu, bersiap untuk sebuah perceraian, ungsikan anak-anakmu ke rumah tante dulu sementara, lalu bereskan semua urusanmu dengan gembel itu," nasihat Tante Myrna. Aku mengangguk, masih sambil beruraian air mata dan sedu-sedan. Hati ini rasanya masih tak ikhlas melepas begitu saja apa yang aku bangun dan rintis selama 10 tahun berumah tangga dengan Yovan. Pria di hadapanku itu menelan ludah beberapa kali. Ia telah menjelaskan padaku bagaimana bobroknya kantor desain interior milik kami yang selama ini dijalankan Yovan. Kita terus merugi selama pandemi, Bu. Uang yang dihasilkan Pak Yovan sebetulnya adalah hasil dari deposit uang perusahaan di bank. Harusnya itu dana cadangan yang tidak boleh digunakan. Tetapi setahun belakangan jumlahnya terus berkurang untuk membayar gaji karyawan dan masuk ke kantong Pak Yovan. Jelas Ferdi sangat ketakutan. Pantas saja, selama setahun ini secara berkala Yovan mulai mengurangi jatah uang belanjaku. Bahkan 6 bulan belakangan dia sudah tak pernah menafkahiku lagi. "Perusahaan sedang sepi, Mi. Maaf belum bisa ngasih kamu jatah bulanan." Begitu selalu alasannya. Aku yang masih punya banyak sumber keuangan lain hanya mengangguk sabar, mencoba menguatkan suamiku yang tengah kelihatan bingung dilanda isu pailit. Sialnya, wajah menyedihkan dan kesusahannya itu rupanya hanya kedok saja. Uang perusahaan mengalir deras ke kantong pribadi Yovan, juga gundiknya untuk foya-foya. Sungguh tidak bermoral. "Kenapa kamu enggak segera lapor saya sih, Lin?" Omelku kesal. Lintang, akuntan yang kami bayar sekaligus orang kepercayaanku itu menghela nafas tanpa sanggup berkata-kata. "Lain kali, apapun keanehan di perusahaan langsung lapor padaku. Tak usah menunggu aku sampai memanggilmu begini," tegasku. "Maafkan saya, Bu Resti. Saya... Apa suamiku menyogokmu untuk tutup mulut?" Tebakku memotong kalimatnya. Lintang membelalakkan mata sesaat, lalu menunduk dan mengangguk. "Siapa lagi yang disogok Yovan untuk menutupi bobrok keburukannya?" cecarku lagi. "Saya, Bu Resti. Tapi saya pastikan uang yang digunakan untuk menyuap saya aman tersimpan di salah satu rekening saya," sahut seorang wanita cantik dengan pakaian modis
Ia baru saja masuk dari pintu depan kafe dan segera bergabung di mejaku. "Akhirnya datang juga kamu loh. Apa kabar?" tanya Resti pada pengacara yang disewa sebagai salah satu tim legal perusahaannya itu, Laura. "Pernah lebih baik, Res. Tahu sendiri bagaimana kondisiku setelah Miku koma dan tak bangun-bangun," jawab Laura dengan tatapan mata menerawang. "Aku turut sedih dengan kondisi suamimu loh. Semoga Miku segera pulih dan kamu kuat merawat Aufar sendirian," ucapku penuh empati. "Aku yakin pengacara perusahaan kami ini akan memihak padaku. Latar belakang masa lalunya yang sempat menjadi istri kedua membuatnya tidak akan mentolerir perselingkuhan. Bagaimana kisah Laura dan Miku? Bisa mampir ke karya, aku kira dia mendua, ternyata aku simpanannya ya." Laura mengangguk dan menerima pelukanku. Ia lalu duduk di antara aku dan Lintang sambil membuka semua berkas-berkas yang telah disiapkan dalam tasnya. "Ini bukti pelanggaran hukum suamimu yang selama ini ia minta padaku untuk ditutup-tutupi. Kamu periksa aja semuanya, Res," ujar Laura kemudian. Aku membaca sejenak berkas-berkas dari tangan Laura, berusaha memahaminya dengan menanyakan beberapa hal pada pengacaraku itu. Lalu kemudian menyadari bahwa Yovan telah mengacaukan amanah yang dibebankan di pundaknya untuk mengatur perusahaan konsultan jasa desain interior ini. "Sejak dipegang Pak Yovan, beberapa klien premium kita memang lepas satu persatu, Bu Resti," ujar Lintang. "Siapa saja? Cik Meme termasuk?" tanyaku. Langsung teringat wanita cerewet yang selalu banyak mau saat menggunakan jasa perusahaan kami itu. Lintang mengangguk berat dengan wajah sedih. "Siang, benar-benar kacau perusahaan dipegang Yovan," tegasku kesal. "Sejak kapan Cimeme nggak pakai jasa kita lagi?" lanjutku bertanya. "Sudah sejak 6 bulan lalu, Bu Resti. Waktu itu beliau minta ganti warna wallpaper dindingnya, tapi Pak Yovan menolak dengan alasan pemborosan gaji tukang dan mandornya," jelas Lintang. Aku menggebrak meja karena kesal. "Kenapa hal-hal seperti ini ditutup-tutupi dari aku? Benar-benar menyebalkan," tegasku. "Maafkan saya, Bu Resti, kekuasaan saya terbatas," ujar Lintang. "Yovan benar-benar sudah kelewatan. Nggak bisa dibiarkan semua ini. Akan kuurus semua kekacauan ini dan kupastikan Yovan membayar semuanya." Aku baru saja tiba di rumah dan sejenak menyapa putriku. Kulihat mereka tengah mengerjakan tugas sekolah daringnya. "Mami dari mana? Capek ya, Mi? Akhir-akhir ini Lala lihat Mami sering menangis dan sedih. Ada apa?" tanya Lala yang sulung. Ia sudah kelas 4 SD dan mulai kritis bertanya ini itu. "Mami mengurus kerjaan." "Oh iya, Mima mana?" tanyaku padanya. "Mima lagi main sama Shiro," jawab Lala sambil menyebut nama kucing peliharaan kami. Ia menunjuk ke arah pintu samping menuju taman terbuka di mana Mima tengah bermain. "Lanjutkan tugas kalian ya, Nak. Nanti kita main lagi. Mami mau ada urusan yang harus diselesaikan lagi," jelasku. Kupandangi Lala dan Mima yang tengah bermain bersama. Aku tak tega membuat mereka besar dalam lingkungan keluarga yang tak sempurna. Tetapi mengingat semua kekacauan dan kegilaan yang dilakukan Yovan, aku harus mengakhiri semua ini. Aku kembali membuka aplikasi penyadap pesan dari gawai Yovan untuk melihat aktivitas suamiku. Kali ini mataku tertuju pada grup keluarganya yang sepertinya tengah ramai obrolan. Aku jadi penasaran, obrolan apa yang sedang mereka bicarakan. "Mas Yovan ini gimana sih? Aku nunggu sampai kering di rumah, malah gak dapat uang sepeser pun. Aku kan butuh buat biaya kuliah dan biaya hidup,"
Kan sudah ku bilang, minta Resti jangan aku. Yang punya duit kan Resti, bukan aku. Jangan terlalu nurut gitu sama Resti, Van. Bagaimanapun juga, kamu suaminya. Kamu harus menunjukkan kalau kamu kepala keluarga. Aku ini cuma sapi perahnya Resti, Bu. Kerja siang malam, yang menikmati uang dan kerja kerasku ya Resti dan keluarganya. Uangku dibawa Resti semua, Bu. Drama kebohongan apa lagi yang tengah dimainkan Yovan ini? Jadi, begitu mereka membicarakan aku di belakang.